selamat pagi. Jumpa kembali dengan Miss Debbie hari ini. Bagaimana kabar kalian? Miss selalu berharap kalian semua sehat ya, dan juga semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan mempelajari buku tematik tema 3 pada subtema 4, yaitu tugasku sebagai makhluk sosial pada pembelajaran 5 dan 6. Miss yakin kalian sudah siap belajar ya, dan jangan lupa untuk menyiapkan buku dan juga alat tulisnya. Jangan lupa ya, berdoa sebelum memulai pembelajaran agar diberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Mensyukuri karunia Tuhan. Liburan adalah waktu yang menyenangkan bersama keluarga. Berlibur mengunjungi rumah kakek dan nenek di desa merupakan kegiatan yang sangat membahagiakan. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih memiliki keluarga yang lengkap. Keluarga yang lengkap yang dikaruniakan Tuhan kepada kita harus kita syukuri ya anak-anak, dengan cara saling menyayangi dan juga saling menghargai antar anggota keluarga. Kepada yang tua kita harus menghormati, dan kepada yang lebih muda kita harus menyayangi. Dan kita harus selalu siap sedia apabila kita dimintai tolong, baik oleh orang tua ataupun saudara kita. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah sebuah imajinasi dari foto anggota keluarga. Perhatikan ya gambarnya ya. Anggota keluarga ini terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, dan juga adik. Kamu pasti tahu ya kakek dan nenek. Ya, kakek dan nenek itu adalah orang tua dari ayah dan ibu kita. Usia kakek dan nenek sudah tidak muda lagi. Dan kepada kakek dan nenek kamu harus menghormati dan tentunya harus berbicara sopan. Lalu ada orang tua kamu, yaitu ayah dan ibu. Ibu adalah orang yang melahirkan kamu, dan ayah adalah orang yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Dan ada juga saudara kandungmu, yaitu adik dan kakakmu. Nah, ini adalah foto dari anggota keluarga. Nah, selanjutnya adalah penyebutan untuk anggota keluarga besar. Ini tergantung dari sukunya ya. Jadi berbeda suku, pasti beda juga penyebutannya. Nah, Miss Debbie hanya mengambil sampel ya. Kakek dan nenek adalah orang tua dari ayah dan ibu. Nah, untuk panggilan lainnya bisa menyesuaikan ya, biasanya setiap daerah berbeda. Nah, untuk selanjutnya ini Miss ambil contoh dari Jawa ya. Dari suku Jawa biasanya kakak laki-laki dari orang tua kita disebut Pak D, singkatan dari Bapak Gede. Lalu ada kakak perempuan dari orang tua kita disebut Bude, singkatan dari Ibu Gede. Lalu ada adik laki-laki dari orang tua kita disebut Pak Plik, singkatan dari Bapak Cilik. Dan ada adik perempuan dari orang tua kita disebut Bulik, yaitu Ibu Cilik. Nah, untuk berbagai daerah pun sama ya, penyebutannya beda ya. Ini disesuaikan. Miss Debbie hanya mengambil contoh dari suku Jawa saja. Mungkin kalian punya penyebutan yang lain, tetapi maknanya memang sama. Lalu selanjutnya adalah tabel kategori usia. Kita lihat ya, perbedaan rentang usia dengan kategori usianya. Usia 0 sampai 12 tahun disebut dengan anak-anak. Usia 13 tahun sampai dengan 17 tahun kategori usianya remaja. Dan 18 tahun ke atas kategori usianya dewasa. Nah, kalian tahu kan kalian termasuk kategori usia yang mana? Ya, kalian adalah kategori usia anak-anak. Diharapkan
kalian bisa mampu menebak kategori usia ya, berdasarkan dari usia orang tersebut. Selanjutnya yaitu tentang kosakata, yaitu arti kata dari kata yang disajikan di layar. Ini sudah kalian catat kemarin di buku catatan ya. Yang pertama yaitu anak yatim, yaitu anak yang sudah tidak punya ayah. Yang kedua adalah bantuan sosial, artinya sumbangan sukarela. 3. Sebatang kara, artinya hidup seorang diri, dia tidak punya saudara atau tidak punya siapa-siapa lagi. Dan keempat, itu menyantuni, yang artinya mengasihi dan menyayangi. Untuk tugas yang di buku paket, kalian bisa latihan ya untuk menulis kalimatnya dengan benar dan juga menulis kalimat sederhana saja ya. Nih, berikut ini Miss akan berikan contoh kalimatnya. Kalian bisa buka di buku paket halaman 190. 1. Kita harus mengasihi anak yatim. 2. Korban bencana alam mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. 3. Pak Anto hidup sebatang kara. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5-nya, kalian harus bisa menulis kalimat sendiri ya di buku paketnya. Tulis dengan kalimat sederhana yang kalian bisa ya. Di rumah nenek ada kakek, paman, bibi, dan anak-anak dari bibi. Mereka memiliki usia yang berbeda. Ada yang masih anak-anak, remaja, dan dewasa. Nenek berusia 58 tahun. Kakek berusia 65 tahun. Paman dan bibi memiliki usia yang sama, yaitu 45 tahun. Anak-anak bibi ada 2 orang. Kakaknya bernama Rani berusia 15 tahun dan adiknya bernama Rini yang berusia 10 tahun. Nah, dari teks tersebut kalian sudah bisa ya melihat siapa saja yang berusia anak-anak, lalu remaja dan juga dewasa. Dari teks yang ada di layar kalian, ada nenek, kakek, paman, dan bibi yang berada di kategori usia dewasa. Lalu ada anak-anak bibi yang satunya berusia remaja, yaitu kakak Rani, dan yang berusia anak-anak yaitu adiknya yang bernama Rini. Nah, sekarang coba kamu lihat foto keluarga besarmu, lalu kamu bisa tebak siapa yang kategori usia anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Bisa ya? Selanjutnya yaitu permainan bola kecil. Permainan bola kecil maksudnya yaitu permainannya menggunakan alat, yaitu bola kecil. Bola yang berukuran kecil. Biasanya permainan bola kecil ini selalu dilakukan secara berkelompok. Nah, Miss akan berikan beberapa contohnya ya. Yang pertama adalah permainan kasti atau rounders. Nah, ini adalah lapangan dari permainan rounders. Kalian bisa perhatikan posisi pemain ya, dan juga alat yang digunakan dalam permainan kasti atau rounders. Yang kedua, sepak takraw juga termasuk ke dalam kategori permainan bola kecil. Permainan ini sangat menyenangkan untuk ditonton ya. Permainan sepak takraw ini sangat unik karena menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan para pemainnya tidak boleh menggunakan tangan, harus menggunakan kaki. Sepak takraw dimainkan pada lapangan bulu tangkis. Bisa kalian bayangkan ya, serunya mengoper-oper bola tanpa menggunakan tangan. Lalu yang ketiga yaitu permainan boy-boyan. Permainan ini berasal dari Jawa ya. Permainan ini juga melibatkan bola kecil, yaitu bola tenis, dan juga menggunakan tumpukan dari pecahan genting. Jadi bolanya dilemparkan kepada patahan atau pecahan genting. Nah, dalam permainan ini pihak lawan harus bisa melempar bola tenis tersebut mengenai tubuh dari lawannya untuk memenangkan pertandingan. Permainan boy-boyan ini merupakan contoh dari permainan tradisional yang berasal dari Jawa.
Demikianlah pembelajaran hari ini. Miss Debbie berharap kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari ya melalui video pembelajaran ini. Semangat selalu ya anak-anak belajarnya di rumah. Dan kalian harus rajin membaca buku paket dan juga LKS-nya ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.